Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Adib dari kelas Ilmu Komunikasi C dengan NIM 2310862022. Di sini saya akan mencoba mereview kembali materi logika mengenai definisi, proposisi, dan kesalahan berpikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Adib, berasal dari Ilmu Komunikasi C dengan NIM 2310862022. Di sini saya akan mencoba mereview kembali materi logika tentang kata dan term. Untuk menunjukkan sebuah objek, ide atau gagasan, manusia memerlukan sebuah kata. Kata merupakan salah satu cara untuk menyampaikan ide kepada orang lain. Kata merupakan salah satu unsur terkecil dalam proses penalaran logika. Dalam logika, tanda berarti suatu pernyataan yang menunjukkan suatu hal dan pengertian tentang hal tersebut. Kata tidak sama dengan pengertian, namun kata berarti suatu tanda yang tanpa sebuah pengertian. Kata dibedakan menjadi dua. Yang pertama, kata kategorimatis adalah kata yang dapat mengungkapkan keseluruhan hal tanpa menambahkan pengertian, atau kata itu dapat berdiri sendiri tanpa tambahan penjelasan lanjutan. Contoh, marah, mengetik, dan lain-lain. Yang kedua, kata sinkategorimatis, yaitu adalah kata yang tidak dapat mengungkapkan keseluruhan hal dengan kata lain. Kata yang tidak bisa berdiri sendiri dan harus ada tambahan dari kata lain. Contohnya, lalu, misalnya, atau, dan yang lainnya. Term merupakan kata atau kelompok kata yang memiliki fungsi subjek dan predikat. Term juga merupakan sebuah ungkapan pengertian yang merupakan ekspresi verbal dari satu pengertian yang berbentuk kata. Term memiliki beberapa jenis. Yang pertama, term berdasarkan jumlah kata. Term terbagi menjadi dua, yaitu term sederhana atau term simple. Ini terdiri atas satu kata. Contoh dari term ini yaitu Intan itu cantik, maka Intan sebagai subjek dan cantik sebagai predikat. Yang kedua, term kompleks. Term kompleks atau term komposit merupakan term yang terdiri dari beberapa kata. Contoh dari term ini yaitu kakek tua itu sedang memakan bubur. Yang kedua, berdasarkan sudut arti. Term dapat dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, term univok atau sama suara sama artinya. Maksudnya, kata yang menunjukkan pengertian yang sama dengan kata sebelumnya. Yang kedua, term equivok, yaitu sama suara tapi tidak sama artinya. Artinya yaitu kata yang menunjukkan pengertian yang berlainan. Term yang selanjutnya, term analog, yang berarti sama suara, sedangkan artinya di satu sisi ada kesamaan, sementara di pihak lainnya memiliki perbedaan. Maksudnya yaitu kata yang menunjukkan banyak hal yang sama, tetapi juga serentak berbeda-beda dalam kesamaannya. Yang ketiga, berdasarkan eksistensi atau cakupannya. Term terbagi menjadi term umum dan term khusus. Term umum yaitu mencakup semua hal yang ditunjuk tanpa terkecuali. Yang kedua, term khusus yaitu hanya menunjuk dan mencakup sebagian dari keseluruhan hal. Minimal menunjuk satu bagian atau suatu hal. Yang keempat, pembagian term menurut predikabilia. Predikabilia merupakan cara menerangkan sesuatu. Ini terbagi menjadi 5 jenis, yang diantaranya mengenai zat, yakni genus, spesies, diferensiasia, propium, dan accidens. Baiklah, mungkin hanya sekian review yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, Pak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsep adalah abstraksi visual dari suatu gagasan atau gambaran umum dan abstrak dari suatu hal.
Fungsi konsep sangat beragam, namun pada umumnya konsep mempunyai fungsi yang memungkinkan seseorang untuk lebih memahami sesuatu karena hakikat konsep yang mudah dipahami. Definisi. Definisi adalah sekelompok kata yang memberikan makna kepada beberapa kata. Definisi juga dapat diartikan sebagai bagian ilmu pengetahuan yang menjelaskan secara singkat dan jelas mengenai suatu masalah. Definisi memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, tujuan umum, yaitu memfasilitasi komunikasi, yang dimana tujuan ini membantu proses komunikasi agar berlangsung secara sederhana dan lebih jelas. Yang lebih jelas untuk mengenalkan kata-kata baru. Yang kedua yaitu tujuan khusus. Definisi yang tepat adalah definisi yang digunakan ketika suatu istilah tersebut memiliki arti khusus. Dalam logika, definisi dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama, definisi nominal, yaitu definisi yang mengarah pada asal-usul sebuah kata, sinonim, dan hasil perubahan. Definisi ini sangat bermanfaat karena menjelaskan arti dari sebuah kata dan dapat mencegah kesalahpahaman. Yang kedua, definisi real, yaitu definisi yang mengarah kepada keseluruhan, ciri khas, sifat, tujuan, dan keberadaan. Proposisi. Proposisi adalah pernyataan dalam bentuk kalimat yang dapat dinilai benar dan salahnya. Kebenaran sebuah proposisi berkorespondensi dengan fakta. Sebuah proposisi yang salah tidak berkorespondensi dengan fakta. Proposisi terdiri dari 4 unsur, ialah term sebagai subjek, term sebagai predikat, kopula, dan kuantor. Contohnya, Hasan adalah manusia penyabar. Yang kedua, besi bila dipanaskan memuai. Yang ketiga, besi tidak lebih ringan daripada air tawar. Proposisi memiliki beberapa jenis. Yang pertama, proposisi analitik, yaitu proposisi yang predikatnya mempunyai pengertian yang sudah terkandung pada subjeknya. Contohnya, mangga adalah buah dan kuda adalah hewan. Yang kedua, proposisi sintetik, yaitu proposisi yang predikatnya mempunyai pengertian yang bukan menjadi keharusan bagi subjeknya. Contohnya, pepaya ini manis, gadis itu gendut. Kesalahan penalaran dalam logika disebut juga sesat pikir atau logical fallacy. Dalam logika, kesalahan penalaran atau kesesatan dimaknai sebagai kekeliruan berpikir yang menyebabkan argumen yang dikembangkan menjadi tidak benar. Jenis-jenis kesalahan berpikir. Yang pertama, kesalahan forma atau kesalahan from. From adalah bentuk atau jenis kesalahan berpikir yang disebabkan pelanggaran kaidah-kaidah atau prinsip yang berlaku dalam logika. Yang kedua, kesalahan relevansi, yaitu kesalahan penalaran yang disebabkan oleh pernyataan yang melanggar prinsip penalaran logis. Yang ketiga yaitu kesalahan bahasa. Kesalahan penalaran dapat disebabkan penggunaan bahasa. Kesalahan ini dapat terjadi karena salah memahami makna kata, dan kesalahan ini dapat juga karena salah memilih kata yang tepat sesuai dengan konteks kalimatnya. Baik, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya, Pak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.